Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kembali lagi di channel Bisa AI. Perkenalkan saya Oktaf. Pada hari ini saya akan menyampaikan 3 poin penting ya. Yang pertama adalah kompetisi karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah cara publikasi jurnal. Ini jurnal yang kita kelola yaitu 5G Ecosystem. Dan terakhir yaitu keterlibatan di riset gabungan antara Bisa AI dan 5G Ecosystem. Baik, next. Ya, yang pertama saya akan membahas mengenai kompetisi karya tulis ilmiah. Jadi ini sudah kita buka ya, ada agenda baru yaitu kompetisi karya tulis ilmiah. Jadi judulnya adalah Call for Paper Competition for Solving Disease Outbreak in Indonesia, yang artinya kompetisi untuk menyelesaikan permasalahan penyakit di Indonesia, ya, penyakit luar biasa. Nah, salah satu contohnya adalah COVID-19. Sasarannya yang dapat mengikuti kompetisi ini adalah yang pertama yaitu dosen, ya kita encourage dosen untuk mengikuti kompetisi ini karena ini kita kategorikan ya, kita bedakan antara kategori dosen, kategori mahasiswa ataupun siswa SMA atau SMK ya. Tapi kompetisinya ini kita satukan dalam tema Competition for Solving Disease Outbreak in Indonesia. Semua acara ini gratis ya, tidak dipungut bayaran sepeser pun. Nah, luarannya di sini adalah yang pertama dapat menuliskan karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Nanti di sini bukan dari saya ataupun bukan dari tim Bisa AI untuk memandunya, tapi dari expert di bidangnya. Nah, yang dikatakan expert di sini adalah pakar-pakar yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, minimal doktor, dan kita juga mengundang profesor untuk membantu dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah bagi dosen-dosen. Kita prioritaskan dosen-dosen yang belum punya karya tulis ilmiah, tapi bagi yang sudah pernah juga boleh, silakan. Kemudian publish di jurnal 5G Ecosystem, yaitu di alamat journal.5gecosystems.org. Ya, jadi semua karya tulis yang dihasilkan ini akan kita dukung untuk publish di jurnal nasional, ya, terutama untuk dosen, praktisi, dan mahasiswa. Nah, kemudian untuk adik-adik siswa SMA atau SMK sederajat, Bisa AI pun menyediakan wadah untuk publikasi karya tulis adik-adik masing-masing di YouTube dan Medium Bisa AI. Nah, di sini yang menarik ya, kompetisi yang sebelumnya, yaitu kompetisi Solving COVID-19, program aplikasi dengan ada yang dengan machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Juara yang pertama adalah siswa SMA, alumni baru lulus di tahun ini, siswa SMA, ya, juara pertama. Dan belajar langsung dari tutorial yang ada dan akhirnya bisa juara. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan adik-adik semua atau misalnya adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu juga bisa berkembang ya dengan adanya kompetisi ini. Kami melihat peluangnya di 2 kompetisi terakhir bisa memajukan individu masing-masing. Oke, next. Nah, syaratnya untuk mengikuti kompetisi ini, yang pertama adalah peserta wajib mengikuti tata tertib yang dikeluarkan dan disusun secara resmi oleh panitia kompetisi Bisa AI. Nanti tata tertibnya akan dijelaskan pada saat technical meeting, ya. Jadi silakan daftar terlebih dahulu. Kemudian peserta merupakan WNI yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau WNI yang di luar negeri, terutama di Asia Tenggara. Nah, karena nanti kita akan bekerja sama juga dengan Southeast Asia Minister of Education, SEAMEO. Sudah ada pembicaraan, nanti ada beberapa pemateri dari SEAMEO yang akan mendukung event kita. Kemudian peserta memiliki kartu identitas KTP atau KTM bagi mahasiswa. Kemudian kompetisi ini bersifat individu dan kelompok. Bagi peserta yang mendaftar sebagai peserta individu harus mendaftar secara pribadi, jadi perorangan, nanti baru diinfokan kelompoknya. Ya. Next. Syarat mengikuti kompetisi, ya,
kalau kita lihat di sini, setiap peserta didampingi oleh satu dosen pembimbing atau bila tidak ada pembimbing, maka dari pihak BISA AI yang menyediakan pembimbing untuk peserta. Minimal kualifikasi pembimbing adalah setara S2. Bagi Bapak Ibu dosen tidak perlu ada pembimbing, nanti mungkin akan diarahkan oleh profesor yang akan membantu event ini. Oke. Kemudian berikutnya, registrasi hanya dapat dilakukan melalui situs resmi bisa.ai. Kemudian batas registrasinya tanggal 30 Juni, masih lama, 1 bulan lagi. Kemudian setiap peserta hanya boleh mendaftar 1 kali saja. Hasil keputusan panitia ini bersifat mutlak. Next. Nah, ini topik yang dapat diambil oleh peserta dari kalangan dosen, mahasiswa, dan praktisi. Di antaranya yang pertama topik mengenai wireless network. Di sini ada topik arsitektur, protokol, dan algoritma nirkabel seluler. Ya, ini mungkin penjelasan sekilasnya ini misalnya protokol untuk routing dan lain sebagainya. Kemudian arsitektur misalnya big data ya atau network dan lain sebagainya. Kemudian algoritma terdistribusi untuk komputasi seluler, kemudian sistem operasi dan middleware untuk nirkabel seluler, routing dan sensor network, ya contohnya seperti WSN, kemudian manajemen resource dalam mobile, wireless, dan jaringan ad hoc, kemudian data manajemen pada jaringan nirkabel seluler, kemudian 5G dan broadband, berikutnya kriptografi, keamanan jaringan, dan privacy dari mobile dan wireless network, dan terakhir adalah jaringan multimedia. Ini topik yang dapat diambil untuk kategori wireless network. Ya, jadi kategori penelitian wireless network. Berikutnya. Kemudian ada juga yang ilmu komputer. Di bidang ilmu komputer, Bapak Ibu bisa mengambil machine learning, pemrosesan gambar, kecerdasan buatan, semantic web, computer vision, pemodelan matematika, statistika, dan probabilitas, big data dan cloud computing, natural language processing. Kemudian topik computer science lainnya seperti sebelumnya. Ini belum saya masukkan ya. Jadi topik lainnya yaitu mengenai sistem informasi, manajemen informasi ya dan lain sebagainya. Termasuk knowledge management itu masuk ke dalam topik. Ya. Nanti sudah ada satu profesor yang confirm dari UI untuk membantu kita dalam menyusun karya tulis di bidang sistem informasi dan manajemen informasi. Baik, next. Kemudian berikutnya bisa juga di bidang bioinformatik, telekomunikasi, instrumentation dan control, electrical engineering, electronics, Internet of Things, teknik kimia, teknik industri, material, dan lain sebagainya. Jadi di bidang teknik. Nah, secara garis besar, yang dikompetisikan yaitu mengikuti dari jurnal 5G Ecosystem. Jadi di dalamnya tersusun teknologi komputasi nirkabel, kemudian ilmu komputer, dan teknik. Ini akan masuk. Kategori ini untuk Bapak Ibu dosen, mahasiswa, maupun praktisi bisa mengikuti ini. Baik, next. Nah, untuk adik-adik dari SMA, SMK sederajat, kalian bisa mengambil topik mengenai COVID-19 dengan pembahasan umum. Jadi, karya tulis saja. Tetap dapat mengikuti workshop penulisan ilmiah, namun dibatasi topiknya mengenai solving COVID-19. Ya. Pembahasannya umum, jadi bisa cari-cari referensi ilmiah. Baik, next. Ya, peraturannya sekilas. Peserta diwajibkan mencantumkan referensi yang menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiahnya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menulis karya ilmiah, hasil eksperimen, ya, kemudian referensinya ini mengacu rujukan berikut. Ya. Jadi penulisan karya ilmiahnya nanti akan dipandu, ya, sehingga menghasilkan cara penulisan yang baik, kemudian bisa submit di jurnal 5G Ecosystem. Next. Berikutnya peraturan lainnya adalah penulisan jurnal mengikuti template yang disediakan oleh BISA AI. Silakan dicoba diakses journal.5gecosystems.org.
Nah, jadi kita bekerja sama dengan Asosiasi 5G Ekosistem Indonesia. Di sini Asosiasi 5G Ekosistem Indonesia dan Bisa AI mengadakan atau membuka call for paper edisi Agustus. Nah, ini hasil karya tulisnya akan disubmit di sini. Oke, berikutnya karya tulis disubmit melalui Open Journal System 5G Ecosystem. Nanti bisa diakses ya di linknya. Kemudian batas waktu pengumpulan hasil dimulai dari 8 Juli sampai dengan 10 Juli. Sebenarnya singkat, tapi ini bisa kalau kita bersungguh-sungguh mungkin pasti akan bisa ya di sini. Karya tulis yang akan dibuat bersifat original yang belum pernah dipublikasikan dan atau diikutsertakan dalam kompetisi apapun. Next. Nah, jadi setelah nanti Bapak Ibu mengumpulkan karya tulisnya, ini akan diseleksi menjadi 20 ide terbaik ya, dan juga karya tulis terbaik. Di sini diharapkan sudah berbentuk karya tulis yang mengikuti template dari jurnal 5G Ecosystem. Kemudian juri akan memilih 20 peserta terbaik dari ide yang telah disubmit, sehingga nantinya terdapat 20 ide dan juga karya tulis yang akan dipresentasikan. Kemudian presentasi dan demo ide dilaksanakan pada 11 Juli 2020. Jadi waktunya agak sedikit mepet ya. Next. Kemudian dari 20 besar itu akan dipilih 3 besar. Jadi akan dipilih 3 peserta terbaik, nanti akan ada rewardnya. Next. Tanggal pentingnya adalah mulai registrasi bisa sampai dengan 30 Juni. Technical meetingnya 31 Juni, pelatihannya juga di antara 31 sampai dengan 5 Juli. Kemudian kompetisinya tanggal 1 sampai 8 Juli, penilaian Dewan Juri tanggal 9 sampai 10, dan finalnya 11 Juli. Nah, ini yang paling menarik ya. Keuntungan apa yang kita peroleh dalam mengikuti kompetisi ini? Ya, yang pertama adalah bagi karya tulis yang diterima di jurnal 5gecosystem.org, ini akan diberikan insentif penelitian. Namun, untuk besarannya nanti akan diinfokan kemudian. Jadi, setiap karya tulis akan mendapatkan insentif penelitian bagi yang diterima. Ya. Kemudian, yang kedua adalah akan ada workshop yang diisi oleh pakar di bidangnya. Di sini sudah ada beberapa yang konfirmasi yang bisa membantu, namun kita sesuaikan lagi jadwalnya. Ya, nanti akan ada di akhir siapa saja yang bisa membantu. Oke, berikutnya akan diberikan coaching oleh pakar ya. Nanti coachingnya pendampingannya minimal adalah yang bergelar S2 ya. Diusahakan akan bergelar doktor ya. Kemudian kesempatan publikasi di jurnal 5G Ecosystem. Dan terakhir ada reward bagi 3 peserta terbaik dan juga peserta kategori karya tulis ilmiah, SMA atau maupun SMK dan sederajat. Next. Nah, ini contoh workshopnya ya. Jadi yang sudah konfirmasi, yang pertama ada Profesor Syahbudin, PhD dari dosen dari Universitas Pancasila, Fakultas Teknik. Nanti akan menyampaikan tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Ya. Beliau sudah publish beberapa jurnal level Q1, nanti akan coba sharing bagaimana cara penulisan jurnal yang baik. Kemudian ada juga beberapa profesor dari UI yang akan membantu, namun namanya belum bisa saya sebutkan, nanti spesial ya. Oke, di bidang sistem informasi, ilmu komputer, dan juga bidang signal, kemudian antena. Ya, sudah ada yang join karena kita tergabung dalam asosiasi 5G Ecosystem ya, di mana ada beberapa profesor juga yang menginisiasi adanya asosiasi tersebut. Nah, ini kemudian kita juga tambahkan dukungan teknis ya, akan ada workshop berupa roundtable, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui agenda Bisa AI, ada roundtable yang rutin diadakan seminggu 2 kali, di sana lebih banyak teknisnya nanti. Nah, teknisnya kita mengundang pakar-pakar di bidang ngoding ya, terutama ngoding misalkan machine learning, deep learning, ataupun di bidang kimia, nanti akan kita hadirkan ya. Kemudian juga talk show ya, terkait penulisan dan sebagainya. Jadi agendanya kemungkinan akan penuh
setelah Lebaran sampai dengan hari H kompetisi. Jadi silakan dicuri waktu untuk bisa mengikuti event-event berikutnya. Untuk informasi selengkapnya sebenarnya bisa dilihat di Instagramnya Bisa AI. Bagi yang belum punya Instagram ya saya rekomendasikan ada Instagram karena setiap hari itu akan update agenda kita apalagi ya. Kebetulan memang kita disupport oleh berbagai perguruan tinggi juga dan juga oleh individu-individu dosen ataupun profesor untuk bisa mengadakan event-event ilmiah ya. Oke, next. Nah ini kalau kita lihat kompetisi sebelumnya, ya kita sudah ada 2 kompetisi sebelumnya, yaitu kompetisi data engineering, yaitu menghasilkan dataset yang berkualitas. Ini pesertanya dari mulai tingkat SMA, SMK sampai dengan kuliah ya. Dosen pun ada yang mengikuti. Di sini juaranya ada 3 juara dan ada juara kategorinya ada 5. Ya, datasetnya bagus-bagus hasilnya. Dan rata-rata belum pernah mencoba domain tersebut. Setelah mengikuti kompetisi tersebut dengan sebaik-baiknya, mereka bisa menghasilkan dataset yang berkualitas yang kepake di bidang ilmu komputer dan bidang lainnya. Berikutnya ada kompetisi solving COVID-19 dengan AI dan data science juga dihasilkan beberapa karya ya dari peserta. Ini juga tersusun atas siswa SMA, SMK sederajat maupun kuliah dan juga dosen ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikuti event ini karena selain gratis akan mendapatkan ilmu baru juga di sini. Next. Ya, jadi untuk informasi lebih lanjutnya dapat mengakses link bisa.ai atau kontak CP kita. Ya, lebih direkomendasikan untuk follow Instagram dan YouTube kita karena informasinya banyak sekali di sini. Baik, next. Ya, berikutnya adalah pembahasan terkait publikasi ilmiah. Next. Nah, di sini kita sudah call for papers ya, open jurnal nasional ya namanya jurnal Nirkabel Seluler, Ilmu Komputer dan Teknik. Dapat diakses di journal.5gecosystems.org. Nah, di sini sudah ada beberapa yang mendaftar ya. Kita akan terbit edisi pertama di Agustus dan ini akan didaftarkan ISSN ke LIPI, kemudian juga akan kita daftarkan ke indeks seperti Google Scholar dan indexer lainnya. Jadi tapi ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita coba mulai menulisnya dalam bahasa Indonesia dulu. Nanti kompetisi berikutnya kemungkinan akan berbahasa Inggris. Nanti kita akan meningkatkan level kompetisi kita. Jadi ini saling berkaitan satu sama lain. Effortnya ada di kompetisi, kita belajar, kemudian coba menulis. Nanti kita siapkan wadah untuk submitnya, yaitu jurnal Nirkabel Seluler, Ilmu Komputer dan Teknik. Ya, jadi seperti itu mekanismenya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat terlibat di risetnya Bisa AI. Ya, sebenarnya kita ada beberapa riset ya. Rata-rata kita kirimkan ke jurnal maupun ke conference ya, international conference. Terakhir November lalu kalau nggak salah kita diterima di Q3 ya. Kemudian conference juga setiap tahun kita minimal ada 3 sampai 5 kali kita ikut ya. Nah, itu bisa terlibat di sana ya. Topiknya saat ini topik yang di-cover oleh ID5G ya, 5G ecosystem. Jadi silakan dilihat lagi topiknya di websitenya. Kemudian jika tertarik silakan kirimkan email ke info@bisa.ai atau chat panitia ya, CP, dan kontak Instagram kita ya, seperti itu. Next. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.